Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Lemah kuburan. Aku Anto. Waktu itu aku masih SMK. Aku sempat memiliki seorang kekasih, sebut saja namanya dia. Waktu itu kami pacaran belum lama, mungkin sekitar 3 minggu. Namun tiba-tiba sikap dia berubah. Dia menjadi cuek dan selalu membicarakan tentang mantan kekasihnya yang namanya Denny. Memang sih, bisa dibilang Denny ini orangnya ganteng, putih, keren, dan punya mobil. Sangat jauh denganku yang cuma cowok sederhana dan biasa-biasa aja. Dia pun juga cantik dan manis. Banyak laki-laki yang tertarik padanya. Awal-awal aku pacaran dengan dia, aku cerita sama bapakku. Karena memang aku selalu terbuka tentang segala hal terhadap bapakku. Bapak sempat tanya, "Kamu serius sama anak itu?" "Ya, hati-hati aja ya." Karena aku emang ngerasa ada kejanggalan pada diri dia yang mulai melewati batas. Dan hal itu juga membuat aku risih karena dia terus-menerus membahas Denny di depanku. Aku pun melihat ada aura negatif yang terselubung dalam tubuh dia. Aku akhirnya memutuskan meminta bantuan Oji untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dia. Pada waktu siang, aku sengaja ngajak Oji untuk datang ke rumah dia. Saat kami sampai di depan gerbang rumah adat, sangat jelas kami lihat ada 2 batu nisan di kanan kiri gerbangnya. Itu menjadi hal pertama yang kami temukan. Setelah itu, semua berjalan baik-baik saja. Aku dan Oji tidak menemukan kejanggalan lain. Kemudian pada suatu hari, aku ajak dia untuk wisata ke sebuah danau di kotaku. Seperti orang lain pada umumnya, kami menikmati pemandangan danau sambil ngobrol dan makan cemilan. Tidak terasa hari itu sudah mulai senja, tepatnya pukul 16.30. Aku ngajak dia pulang, namun sepertinya dia enggan. Katanya dia ingin di sana sampai malam. Padahal, aku yang tidak enak hati kepada orang tua dia kalau harus ngantar dia malam hari. Akhirnya aku pun mengiyakan kemauannya. Kebetulan kami duduk di sebuah bangku taman yang menghadap langsung ke arah danau. Cahaya di danau tersebut ketika malam hari memang remang-remang. Apalagi kami duduk tepat di bawah pohon besar, yang otomatis menutup pencahayaan dari lampu yang ada. Malam itu tumben danaunya agak sepi. Mungkin karena emang bukan hari libur atau akhir pekan kali ya. Awalnya kami hanya ngobrol biasa. Namun lama-kelamaan dia ini berubah menjadi agresif. Dia yang awalnya kalem, tiba-tiba dia duduk di pangkuanku. Tangannya mulai memegang tanganku dengan lembut. Senyumnya yang manis dan menawan membuat hasratku menghilir di sekujur tubuhku. Aku pun menahan tangan dia. Suasana di malam itu benar-benar sangat mendukung. Aku yang saat itu masih lumayan polos, tentu merasa kegelian dengan apa yang dilakukan dia. Namun, tiba-tiba kedua tangan dia beralih mencekik leherku. Matanya melotot sembari mendorong tubuhku sampai tersungkur ke tanah. "Mati kamu, mati kamu," ucap dia garang sambil menyeringai. Dia kesurupan. Aku hanya bisa menahan nafas yang tersengal-sengal
karena leherku tercekik. Tenaganya berubah menjadi sangat kuat. Sampai-sampai aku pun tak mampu untuk melawan. Beruntung ada seorang bapak yang kebetulan lewat di belakang kami. Bapak itu pun segera bergegas untuk menolongku dan mendorong dia. Seketika itu dia langsung pingsan. Cukup lama aku menunggu dia sadar dengan ditemani bapak tadi. Kata bapak itu, di daerah danau sana memang banyak penunggunya. Bahkan ada ular siluman yang sangat besar yang hidup di dasar danau. Lebih baik jangan pacaran di sana, karena pasti akan banyak yang ganggu. Setengah jam kemudian dia pun sadar. Lalu aku buru-buru mengajak dia pulang. Dia tampak lemas. Di jalan pulang pun kami sama sekali tidak ngobrol. Pada saat itu aku belum berani bertanya. Setelah sampai di rumah, aku pun langsung pamit pulang. Meminta maaf kepada orang tua dia karena mengantar dia larut malam. Keesokan harinya, aku ditelepon oleh dia. Dia meminta maaf dan tidak mau lagi berhubungan denganku. Aku tentu saja merasa kaget. Jujur, waktu itu aku sangat mencintainya. Ya, maklumlah, masih SMK. Masih cinta monyet gitu. Aku tidak terima diputuskan oleh dia, apalagi tanpa alasan. Dan aku pun tidak membuat kesalahan apa-apa. Akhirnya, karena aku dibutakan oleh cinta, pada suatu malam, aku kembali mengajak Oji untuk menyambangi rumah dia. Tepatnya tengah malam. Aku yakin, pasti ada yang tidak beres dengan dia. Rumah dia ini berada di pojokan desa, agak jauh dari pemukiman warga, jadi memudahkan kami untuk datang tanpa dicurigai oleh warga sekitar. Ketika kami datang di halaman rumah, semerbak bau bunga langsung tercium. Kami berkeliling di sekitar rumah dia, kemudian Oji menemukan banyak sekali bulu perindu yang ditanam di sekeliling rumah dia. Bulu perindu adalah bulu gundruwo. Bulu ini bisa dilihat dengan kasat mata. Warnanya hitam pekat, panjangnya paling hanya 5-7 cm. Bentuknya seperti sapu ijuk, kaku dan keras. Kami pun mencoba menemukan di sebuah titik untuk menemukan bulu tersebut. Dengan hanya bermodal senter HP, sulit sekali menemukan bulu tersebut. Lalu kami tahu betul lokasinya tepat di tempat kami tahu, namun setelah digali hanya akar-akar rumput yang kami temukan. Lalu kami beralih mencari sesuatu yang lain, karena kami yakin pasti tidak hanya bulu perindu saja yang ditanam, karena efeknya kepada dia begitu besar. Dan benar saja dugaan kami. Oji lagi-lagi menemukan sebuah buntalan putih bulat, sebesar kepalan telapak tangan. Ya, itu adalah tanah kuburan yang dibungkus menggunakan kain mori atau kain kafan. Buntalan tanah kuburan itu ditanam di beberapa titik strategis di sekeliling rumah dia. Dan yang paling banyak berada di bawah jendela kamar dia. Aku dan Oji pun mengambil buntalan-buntalan tanah kuburan tersebut. Kemudian kami membawanya pulang. Jika di total-total, ada sekitar 23 buntalan yang kami temukan. Menurut Oji, masih ada 4 lagi yang Oji tidak tahu ditanam di sebelah mana. Yang pasti, hampir sangat tersembunyi dan tepat sasaran. Keesokan harinya, aku dan Oji berkeliling ke seluruh penjuru kota untuk mengunjungi masjid-masjid tertua. Ada 7 masjid yang kami sambangi. Tujuannya adalah untuk mengambil udara dari masjid-masjid tersebut. Karena menurut Oji, untuk membersihkan bulu perindu yang ada di sekitar rumah dia, harus disirami dengan 7 air suci dari 7 masjid tertua di kotaku.
Kami mengambil udara dan memasukkannya ke dalam botol kaca berukuran 1 liter. Kurang lebih 1 harian penuh, kami telah berhasil mengumpulkan udara suci tersebut. Dan tidak lupa, di setiap masjid kami selalu meminta izin kepada syuhada yang ada di masjid tersebut untuk mengambil air di sana. Malam harinya, aku dan Oji kembali datang ke rumah dia. Air-air suci tadi kami campur dengan bunga-bungaan, kemudian kami siram di sekeliling rumah dia. Bahkan di suatu lokasi bulu perindu berada, aku melihat bulu tersebut bergerak-gerak seperti ulat keket. Namun ketika aku ambil, bulu itu menghilang. Ketika kami selesai menyiram sekeliling rumah, tiba-tiba kami melihat di depan pintu rumah dia. Ada makhluk tinggi berbulu hitam, bermata merah menyala. Ya, itu dia gundruwonya. Ternyata memang ada yang sengaja mengirimnya untuk dijadikan pengasih bagi dia. Tidak lain adalah Denny yang mengirim. Makhluk tersebut ada 2. Di kanan kiri pintu rumah dia, seperti sedang berjaga-jaga. Mereka hanya berdiam diri di sana, meskipun mereka melihat kami. Aku dan Oji memutuskan untuk pulang. Besoknya, aku diberitahu oleh Oji agar aku memberi dia sebotol air suci dari salah satu masjid di kotaku. Pesan agar diminum oleh dia. Aku pun menurutinya. Aku datang ke rumah dia, meskipun harus diusir-usir. Sampai segitunya dia membenciku. Begitu besar efek pelet yang dikirim Denny. Aku gak apa-apa diusir gini, tapi tolong kamu minum air ini. Pintaku pada dia sebelum aku pergi. Namun dia begitu cuek dan tak acuh. Hari-hari setelahnya, setiap tengah malam aku sengaja lewat di depan rumah dia. Hanya untuk memastikan apakah masih ada gundruwo di depan pintu rumah atau tidak. Dan ternyata mereka masih berdiam di sana. Itu berarti dia tidak meminum air persembahanku. Aku berangkat bersama Oji untuk menemukan 4 buntalan tanah kuburan yang belum ditemukan. Awalnya masih belum mendapat hasil. Akhirnya, seminggu kemudian, Oji memberitahu bahwa ke-4 buntalan tanah kuburan yang tersisa sangat sulit untuk ditemukan. Pertama, buntalan itu dimasukkan ke dalam botol dan dibuang ke laut. Kedua, buntalan itu dibakar dan abunya ada di tumpukan baju dia di lemari. Ketiga, buntalan itu ada di dasar sumur dia. Dan yang terakhir, buntalan itu digenggam langsung oleh gundruwo yang berjaga di rumah adat. Aku dan Oji sama sekali tidak mampu menemukan buntalan-buntalan tanah kuburan itu. Aku yang sudah putus asa, akhirnya menyerah dengan keadaan. Aku biarkan saja hubunganku dengan dia kandas. Tak lama setelah itu, aku dengar dia kembali berpacaran dengan Denny. Namun saat ini, dia sendiri sudah menikah dan memiliki seorang anak. Namun bukan dengan Denny dia menikah.